Halo semuanya, selamat datang di channel To Driver. Dan yes, BMW seri 4 generasi terbaru, dan saya beruntung karena saya menjadi salah satu awak media pertama yang menyaksikan secara langsung wujud dari mobil ini. Mungkin dari Anda juga ada yang sudah penasaran bagaimana dengan mobil ini, mungkin ada yang suka sekali dengan mobil ini, bahkan mungkin ada yang menilai desainnya sedikit kontroversial dari mobil ini. Lantas seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Oke, memang yang menjadi ciri khas dari BMW seri 4 generasi terbaru tentu Anda semua sudah tahu, yaitu ini dia grillnya ini yang dimensinya sangat besar. Yes, tapi memang bukan tanpa sebab BMW menciptakan desain seperti ini, karena BMW mengklaim bahwa desain terbaru dari seri 4 ini adalah untuk diferensiasi antara seri 4 dengan seri 3. Nah, jadi pada versi terdahulu seri 3 dan seri 4 dibuat mirip karena memang merupakan seri 3 adalah sedan 4 pintu dan seri 4 adalah mobil coupe dan mobil cabriolet. Dan di generasi terbaru ini semua dibedakan agar customer bisa menyesuaikan pilihannya. Mau yang bergaya lebih luxury, Anda bisa memilih seri 3, dan yang bergaya sporty seperti ini Anda bisa memilih BMW seri 4. Untuk pertama kalinya BMW Indonesia menghadirkan dua varian dari seri 4, 430i Coupe M Sport Pro dan 430i Cabrio M Sport. Sekarang saya akan bahas yang varian coupe terlebih dahulu. Dan bisa dilihat untuk bagian depannya ini adalah desain yang benar-benar baru dari BMW dan baru pertama kali diaplikasikan di BMW seri 4. Dan yang paling menonjol adalah ini dia grillnya yang berukuran besar seperti ini. Memang ketika melihatnya di sosial media, di dunia maya itu masih sedikit membayangkan, ya agak susah menerimanya desainnya. Tapi ketika melihat langsung ini, desainnya ini secara keseluruhan sangat-sangat sporty menurut saya. Lalu karena ini merupakan varian M Sport Pro, maka bumpernya ini bumper M Sport yang terlihat sangat sporty. Lantas untuk bagian lampu ini sudah menjadi standar menggunakan teknologi BMW Laser Light. Lalu untuk bagian bawahnya ini terdapat aksen hitam black glossy, dan di sini terdapat dua buah lubang ventilasi. Untuk mesinnya, karena dia merupakan tipe 430i, maka mesinnya sama persis dengan BMW seri 3 330i. Menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder twin power turbo dengan kode B48B20 yang mampu menghasilkan tenaga 258 horsepower serta torsi 400 Nm. Mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis 8 percepatan ZF dan mengalirkan semua tenaganya ke roda belakang. Ini dia variannya M Sport Pro. Nah, yang membedakan antara varian M Sport Pro dengan M Sport salah satunya adalah ini dia velgnya, dia menggunakan desain dari M Sport. Lalu kalipernya ini berwarna merah dan tentunya velg memiliki lebar belang antara depan dengan belakang. Untuk bagian depan dia menggunakan ban 225 40 ring 19, sedangkan bagian belakang 255 35 ring 19. Tidak hanya velg, tidak hanya body kit, ada perbedaan lainnya pada M Sport Pro, yaitu suspensi. Dia menggunakan adaptive suspension sama seperti milik M4 dan juga M3. Lalu juga mobil ini dilengkapi dengan variable steering yang mampu menyesuaikan medan jalan dengan sistem steering. Jika melihat seri 3 versi terdahulu, seri 3 sedan dengan seri 3 coupe itu, jika dilihat garis bodinya itu dia terlihat masih mirip. Bahkan berlanjut ke seri 4 F32 dengan seri 3 F30, meski dia 4 pintu dan 2 pintu, namun jika dilihat dia garis atapnya itu masih sangat mirip. Hal itu tidak lagi terjadi pada seri 4 generasi terbaru ini, seri 4 berkode G22, karena bisa dilihat ini garis atapnya itu sangat-sangat progresif. Dia berbeda bentuknya dibandingkan versi terdahulu dan totally different dengan versi 4 pintunya.
Tapi mobil ini masih mengusung basic yang sama dengan G20 dengan seri 3-nya, tetapi wheelbase mobil ini lebih panjang dibandingkan wheelbase seri 3. Ini di bagian belakang dari BMW seri 4 Coupe dan bisa dipastikan ini menjadi bagian paling menarik, paling seksi dari sebuah BMW seri 4. Nah, untuk bagian belakangnya ada beberapa kelengkapan seperti ini dia menggunakan ducktail yang tentu menambah tingkat sporty dari mobil ini. Lalu untuk lampunya dia sudah menggunakan BMW 3D style seperti ini, LED dengan desain 3D. Lalu juga untuk bagian diffuser dia menggunakan warna hitam seperti ini berpadu dengan bempernya yang berwarna abu-abu dan dua buah knalpot asli. Sekarang kita lihat bagasinya. Meski dia merupakan sebuah coupe, tetapi bisa dilihat ini ruang bagasinya sangat-sangat luas. Kapasitas yang bisa ditampung oleh bagasi ini cukup banyak. Lalu ini ada dua buah tos untuk melipat jok baris kedua. Ketika Anda mungkin membawa barang yang sangat besar dan ingin space yang lebih, maka Anda bisa menarik kedua buah tuas ini. Untuk penutupan pintu bagasi juga melalui sistem elektris seperti ini. Ini di bagian kabin dari seri 4 Coupe, dan yang menjadi mungkin ciri khas dari seri 4 adalah ini dia seat belt motorized seperti ini yang bisa menyesuaikan lokasi seat belt dengan Anda. Mungkin jika Anda familiar, sistem ini dulu pernah diaplikasikan pada salah satu model Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz C124 atau W124 Coupe, atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan nama 300 CE. Sekarang kita lihat bagian lainnya. Ini merupakan tipe varian M Sport Pro dan bagian joknya seperti ini. Dia menggunakan sport seat dan bahannya ini kulit dipadukan dengan bahan Alcantara. Dan sport seat ini dia bagian wingnya ini, bagian sayapnya ini dia mampu memeluk badan dengan sangat baik, mencengkram badan dengan sangat baik. Tentu hal ini berfungsi agar ketika Anda melakukan manuver, badan Anda akan terjaga dengan baik oleh bagian joknya. Lantas juga untuk kelengkapan lainnya, setir M Sport yang desainnya sangat menarik, dia desainnya sangat sporty, dan tidak hanya itu, dia juga kulitnya ini sangat enak digenggam. Lantas kita beralih ke bagian instrumen cluster, sudah menggunakan BMW Live Cockpit tentunya. Lalu iDrive, BMW iDrive sudah menggunakan iDrive generasi terbaru atau generasi ke-7 yang sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto secara wireless. Lalu untuk pengaturan AC-nya sama mirip dengan seri 3, ini layarnya di bagian tengah dari kisi-kisi AC. Lalu ini untuk pengaturan head unit. Lalu dia dilengkapi dengan wireless charging bagian sini, jadi ketika Anda memiliki smartphone dengan yang sudah support dengan wireless charging, Anda tinggal meletakkan di bagian sini. Lalu ada dua buah cup holder di bagian sini dan USB slot. Ini masih menggunakan USB slot tipe biasa, tetapi untuk bagian lain, untuk bagian belakang misalkan atau bagian di bagian bawah dari konsol tengah ini, dia sudah menggunakan USB Type-C. Lalu kita beralih ke bagian tengahnya ini, dia sama dengan BMW lainnya. Mode berkendara ada Sport, Comfort, Eco Pro, dan juga adaptif yang seperti saya sebutkan juga sebelumnya. Nah, adaptif ini merupakan mode berkendara yang saya sebutkan juga sebelumnya. Khususnya untuk suspensi, dia mampu menyesuaikan suspensi dengan kontur jalanan sekitar. Ini mengadopsi dari sistem milik BMW M4 dan juga BMW M3. Untuk speakernya, dia sudah menggunakan speaker dari Harman Kardon. Tentu ini bisa menghasilkan suara yang berkualitas dan enak didengar. Lantas dia juga sudah dilengkapi dengan glass sunroof. Posisi berkendara, oke. Meski dia pengaturan setirnya masih secara manual, belum elektrik, tetapi ini masih sangat luar biasa. Karena ini merupakan sebuah BMW, tentu dia bisa menghasilkan rasa berkendara yang menyenangkan dan juga posisi duduk yang sangat baik, sangat ergonomis. Untuk pengaturan joknya, dia dilengkapi dengan elektris tentunya, bagian pengemudi dan juga bagian penumpang, dan juga dilengkapi dengan dua buah memory seat. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Untuk melipat joknya, Anda hanya perlu menarik tuas yang ada di sini, dan jok akan maju dengan sendirinya karena dia sudah dilengkapi dengan mekanisme elektris. Sekarang kita lihat bagian jok belakangnya.
Aduh. Nah, ini dia yang saya suka dari BMW seri 3 terdahulu, dari E36, E46, E92, lalu juga di seri 4 adalah meski ini merupakan sebuah coupe, sebuah mobil 2 pintu, tetapi ini dia bisa dilihat ini sangat lega untuk bagian belakangnya. Tinggi saya 177 cm dan ini posisi berkendara saya bisa dilihat ini masih ada ruang untuk kaki saya, dan untuk headroom memang sedikit terbatas, tetapi ini menjadi sebuah bonus dan masih sangat menyenangkan ketika duduk di jok baris kedua dari BMW seri 4. Lalu kita lihat bagian lainnya. Di sini ada 2 buah ventilasi AC dan pengaturan AC bisa dilakukan secara individual. Bagian belakangnya ini sangat menyenangkan dan ada 2 buah slot USB Type-C di bagian konsol tengahnya ini. Lalu yang lebih menyenangkan lagi adalah tersedianya armrest di bagian tengah dan dia dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Ini masih sangat menyenangkan duduk di baris jok kedua dari BMW seri 4. Sebelum review lebih lanjut mobil ini, saya akan memberitahukan kepada Anda bahwa Gias kini memiliki aplikasi terbaru yang bernama Gias Auto 360. Aplikasi ini tentu berguna untuk Anda yang sedang menjalankan usaha otomotif di bidang digital. Aplikasi ini menjadi solusi digital penjualan kendaraan serta produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung jadi merchant, cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Dan ini dia versi cabriolet dari BMW seri 4, dan yang menarik adalah warna yang digunakannya, Sanremo Green. Warna ini hanya ditemukan di BMW seri 4 versi cabriolet. Lalu kita lihat bagian lainnya, ini adalah trim M Sport, bukan M Sport Pro. Dia menggunakan velg seperti ini, velg berdesain BMW individual, tapi sama-sama dia diameter ring 19. Profil bannya pun juga sama, 22540 ring 19 dan 25535 ring 19. Lalu untuk mekanisme cabrioletnya ini sangat menarik karena buka tutup atapnya ini bisa dilakukan dengan durasi 18 detik saja, dan tidak hanya itu, dia sudah menganut motor cabriolet terbaru yang diklaim lebih halus dibandingkan versi-versi terdahulunya. Tidak sampai di situ, kelebihan lainnya adalah buka tutup atapnya bisa dilakukan dengan kecepatan maksimal 50 km per jam. Dan Anda bisa tentu menutup atap atau membuka atapnya melalui pintu saja, seperti ini. Sekarang saya akan contohkan. Nah, ini movement dari cabriolet itu hanya 18 detik saja. Dan tentu yang menarik dari BMW seri 4 generasi terbaru ini, untuk versi cabrioletnya ini berbeda dengan versi terdahulunya, dengan versi E93 seri 3 dan juga versi seri 4 generasi terdahulunya, yaitu ini dia atapnya, karena dia tidak menggunakan lagi atap hardtop, melainkan kini menggunakan atap softtop. Ini dia bagian belakang dari seri 4 cabriolet, dan sepertinya lebih keren jika mereviewnya dengan model atap terbuka. Saya akan buka terlebih dahulu. Oh ya, baik seri 4 coupe dan juga seri 4 cabriolet, dia belum dilengkapi dengan BMW display key, masih kunci BMW biasa seperti ini. Dan ya, bisa dilihat untuk bagian belakangnya ini, sama saya sebutkan juga sebelumnya, dia desain belakang sangat menarik. Tapi ada perbedaannya dibandingkan versi coupe-nya, yaitu ini dia bagian dirt brake lamp. Jika di versi coupe tidak ada, di versi cabriolet ini ada. Ini sama seperti dengan BMW E92 dengan BMW E93, yang membedakan adalah ini, dan dia tidak terdapat ductile seperti versi coupe-nya. Sekarang kita lihat bagasinya. Tentu karena ini merupakan versi cabrio, versi atap terbuka, maka bagasinya space-nya akan sedikit terkorbankan dengan adanya partisi untuk penyimpanan atap di bagian sini. Tetapi dia masih sangat praktis karena jok baris keduanya bisa dilipat ketika mungkin Anda membawa barang yang besar. Dan satu lagi perbedaannya adalah buka tutup pintu bagasinya masih menggunakan hot, belum menggunakan mekanisme elektris. Lalu kita lihat bagian bawahnya, dia menggunakan bumper sama dengan versi coupe, warna abu-abu seperti ini. Ada diffusernya dan juga knalpot asli seperti ini. Sekarang kita lihat bagian interiornya.
Oke, sama dengan versi coupe-nya dia juga dilengkapi dengan mekanisme seat belt seperti ini. Ini tentu sangat menyenangkan, dan yang menjadi pembeda adalah ini dia. Bagian joknya ini, jika di bagian M Sport Pro dia menggunakan jok kulit dipadukan dengan bahan Alcantara, dan untuk tipe M Sport dia dilengkapi dengan jok kulit berbahan Vernasca. Lantas ada satu hal menarik di versi Cabrio adalah ini dia kini dilengkapi dengan ventilasi angin. Ini akan memberi kesejukan di bagian leher Anda dan bisa diatur seberapa besar anginnya sesuai dengan keinginan Anda di bagian sini. Lantas untuk bagian lainnya dia masih sama, setir M Sport, lalu juga speaker Harman Kardon, lalu trim bagian tengahnya ini, konsol tengahnya ini masih sama menggunakan bahan karbon. Ya, sisanya rasanya masih serupa dengan versi M Sport Pro. Tapi yang menjadi pembeda, dia tetap ada mode berkendara adaptif. Tetapi untuk M Sport dia tidak dilengkapi dengan suspensi yang adaptif dan juga variabel steering. Lalu untuk head unit, iDrive, sistem iDrive masih menggunakan iDrive generasi ke-7, generasi terbaru yang sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay wireless dan juga Android Auto wireless, sama seperti versi coupe, dan juga ada wireless charging. Tentu sama dengan versi coupe, dia sudah dilengkapi dengan electric seat, dan pelipatannya dia juga elektris untuk memindahkan joknya ke depan. Karena kita lihat untuk bagian belakangnya, nah, dia memang untuk versi Cabriolet ini posisi duduknya ini agak sedikit tegak, lebih tegak dibandingkan versi coupe, dan dia konfigurasi joknya adalah 2+2. Jadi untuk bagian tengahnya ini tidak bisa diduduki karena ini dilengkapi dengan 2 buah cup holder, dan ada juga, oh ini bukan armrest ternyata, ini untuk mengakses bagasi dari bagian kabin, atau ketika Anda membawa barang yang besar seperti stick golf, maka Anda bisa melokasikan stick golf ini ke bagian kabin. Oke. Lalu sama juga dia dilengkapi dengan 2 buah ventilasi AC, dan sama juga dia pengaturan AC bisa secara individual untuk bagian belakang. Lalu ada juga USB Type-C 2. Untuk harganya 430i M Sport Pro Coupe dijual dengan harga Rp1.339.000.000 off-road, sedangkan untuk versi Cabriolet dijual dengan harga Rp1.529.000.000 off-road. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap BMW seri 4 generasi terbaru. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe dan belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodriver, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodriver di Google Play Store. Terima kasih dan sampai jumpa.